Halo penonton Cokro TV, bertemu lagi dengan saya Karen Poru dalam Suara Karen. Perubahan penamaan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS mereduksi ruang lingkup pengaturan dalam RUU TPKS. Secara kasat mata, jumlah pasal dalam draft RUU TPKS jauh lebih sedikit dibandingkan draft pertama RUU PKS yang sempat dibuat DPR tahun 2017. Dari 152 pasal yang ada dalam draft pertama, kini tinggal 50-an dalam bentuk draft yang mau diketuk palu. Sejatinya, rancangan undang-undang ini diharapkan hadir menjadi solusi atas maraknya peristiwa kekerasan seksual yang jumlahnya terus meningkat beberapa tahun terakhir, terutama di masa pandemi. Di tahun 2020, 11.278 kasus kekerasan terhadap anak dan 6.980 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. 962 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah komunitas. 1.938 kekerasan seksual dalam relasi personal. Dari 1 Januari ke 9 Desember 2021, 10.842 kasus kekerasan terhadap anak, 6.466 kasus kekerasan seksual. Basis pemikirannya adalah menghapus kekerasan seksual yang terlebih dahulu mengatasi akibat dari perbuatan kriminal tersebut kepada korban. Hal ini dapat dilihat dari konsideritas draft awal RUU PKS Butir D. Sistem hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberdayakan korban, serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual. Jadi jelas ya, orientasinya adalah kepentingan korban dan bukan sekedar kriminalisasi penormaan pidana terhadap tindakan kekerasan seksual. Hal ini dikuatkan dengan adanya perubahan yang diharapkan terjadi di masyarakat dengan diundangkannya RUU PKS. Sebagaimana tercantum dalam naskah akademik, perubahan cara pandang, pola pikir, perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan. Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari penelusuran akar masalah kekerasan seksual, yakni adanya ketimpangan posisi relasi perempuan yang lebih subordinat dibandingkan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang terkadang dilanggengkan oleh negara. Perubahan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai basis mengenali jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta pemidanaan terhadap pelaku. Perubahan sistem hukum, khususnya hukum acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan. Dalam pengamatan sekilas dari seorang awam, secara judul objektif pengaturan ruang lingkup dan banyaknya pasal yang sudah berbeda dari yang diharapkan oleh naskah akademik maupun draft awal RUU PKS yang dibuat DPR. Terlepas dari terjadinya reduksi pengaturan dan ruang lingkup yang tidak lagi sesuai dengan ide awal pengusulan RUU ini oleh masyarakat, realitas politik membawa kita pada draft terkini. Terakhir 8 Desember 2021 dan akhirnya RUU ini ditetapkan menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas 2022. Yang mengganjal bagi saya, selaku penyintas kekerasan seksual dan juga pendamping korban selama ini, kok bisa ada partai yang menolak pembahasan RUU ini sebagai inisiatif DPR? Ya, partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Padahal partai ini namanya selaras dengan RUU yang diajukan dan menurut klaim-klaim sepihak, partai ini adalah partai yang peduli terhadap perempuan. Padahal apakah penonton ingat? PKS pernah menghimbau para kader laki-laki yang mampu untuk berpoligami. Di mana keberpihakan mereka terhadap perempuan?
Saya pikir mereka ini lucu. Alasan penolakannya mengada-ngada dan tidak sesuai dengan kaidah hukum. Awalnya, PKS berkeberatan terhadap frase bertentangannya dengan kehendak seseorang atau sexual consent yang dianggap sebagai legalisasi seks bebas. PKS bagaikan tidak terupdate dengan perkembangan konsep HAM tentang integritas tubuh perempuan. Tidak boleh ada unsur paksaan ketika melakukan hubungan seksual. Sekarang frase tersebut sudah dikeluarkan dalam draft terbaru diganti dengan secara paksa. Alasan terkini adalah mengenai lingkup RUU TPKS yang semestinya juga mencakup perzinahan. Lagi-lagi PKS akan lupa bahwa tindak pidana perzinahan sudah diatur dalam KUHP. Tidak cukup rupanya bagi PKS. Ya bila demikian, buatlah RUU tersendiri tentang perzinahan atau ajukan perubahan dalam RUU KUHP. Jangan dijejalkan ke RUU TPKS yang substansi mengatasi kekerasan seksualnya pun sudah tereduksi. Kita perlu RUU TPKS ini segera disahkan. Berapa banyak lagi korban perempuan dan anak yang harus berjatuhan? Bagaimana dengan nasib para korban? Siapa yang bertanggung jawab akan kelangsungan masa depan mereka? Kami berharap RUU TPKS ini lebih menitik beratkan kepada hak korban, bukan hanya tindakan pidana saja kepada pelaku. Sampai jumpa lagi di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.